Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para penispuh yang kami hormati, segenap jamaah pengajian iftar menjelang berbuka yang insya Allah dimuliakan Allah. Walaupun hujan cukup deras ini ya Bapak Ibu, mari kita tak segan-segannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kita. Kita awali dengan surah Al-Fatihah, kemudian syahadat dan doa. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hujan sangat deras ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika berangkat dari rumah itu terang benderang. Terang benderang, alhamdulillah bisa sampai Sultan Agung, sampai PDM tidak memakai mantel. Ternyata setelah melewati lampu merah langsung beres sehingga harus pakai mantel secara mendadak. Dan karena hujan ya sangat deras ya lumayan masih bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan hujan ini membawa barokah bagi kita semua. Insya Allah hujan itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan menandakan bagian rezeki yang turun dari langit, yang turun insya Allah membawa keberkahan, tidak membawa musibah. Dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa dalam hal apapun senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Jadi hujan bersyukur, kemudian dalam suasana terik tadi ya, siang hari cukup terik, cukup panas, juga kita bersyukur. Insya Allah semuanya kalau
dilandasi rasa syukur kita kepada Allah, maka semuanya akan menjadi nikmat, menjadi sebuah kesyukuran yang insya Allah itu bagian dari berkah kita. Ustaz Himawan Wibisono yang kami hormati dan para sepuh, para pinipku yang kami hormati pula, di dalam kehidupan kita memang kadang menjumpai hal-hal yang menyenangkan, ya. Menjumpai hal-hal yang menggembirakan. Ibu pernah gembira? Sering ya, sering pernah gembira, pernah bahagia, sering mendapatkan kebahagiaan, sering mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat tersebut, kebahagiaan itu nanti ada segitiganya, segitiga kebahagiaan. Apa itu segitiga kebahagiaan? Ya, segitiga kebahagiaan itu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas menerima apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Ibu hafal ya nama surah Al-Ikhlas? Hafal nggih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas itu ada kata-kata ikhlasnya enggak? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boten enten nggih kata-kata ikhlas. Kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada. Tapi itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Karena apa? Karena kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang maha tunggal, yang maha esa, Allahu ahad ya. Nah itu sebuah kepasrahan totalitas ya. Sebuah kepasrahan yang tidak ada iming-imingnya, tidak ada tamengnya, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai maha esa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia kita ini ada Tuhan yang kadang melalaikan kita. Tuhan itu bisa bersifat materi. Kita bisa menuhankan materi, menuhankan harta. Menuhankan harta. Ada yang mohon maaf bangun pagi itu tidak pakai sholat subuh, langsung mengemasi barang-barangnya kemudian keluar ke pasar. Itu saking menuhankan hartanya, sampai-sampai tidak memikirkan sholat subuh. Insya Allah kalau kita sebagai seorang muslim, maka sebelum memulai kegiatan, kalau kegiatannya itu kemudian harus diselani dengan azan subuh, maka kita lakukan sholat subuh terlebih dahulu. Tidak akan kemudian melalaikan subuh kita. Ya, Bapak Ibu silahkan bangunnya jam 3 silahkan. Bangun jam 3,
kemudian sholat tahajud, sholat malam, ya, sholat bisa juga sholat hajat, silakan. Nah, atau kemudian tidak hanya sholat, bangun jam 3 kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bangun jam 3 malah wah, bal-balannya mana ya? Sepak bolanya mana ya? Atau mungkin ada tayangan yang menarik di televisi, mungkin ada hadiahnya. Kita bangun-bangun kemudian hanya untuk menonton televisi. Itu akan menjadi rugi. Berarti kita dituhankan, kita menuhankan bukan Allah, tapi menuhankan harta, menuhankan fisik kita. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kita kadang bangun pagi hari, dini hari jam 3 itu hanya bangun, kemudian mohon maaf ke kamar kecil. Ke kamar kecil, setelah itu tidur lagi. Rasanya itu eman-eman, rasanya rugi. Silahkan bangun, kemudian ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Kalau memang tidak bisa sholat sunnah, silahkan untuk berzikir. Jadi banyak beristighfar kepada Allah. Itu waktu-waktu sebelum fajar atau waktu-waktu dini hari itu, kalau dimanfaatkan untuk beristighfar, itu bagian kita mengikuti apa yang dituntutkan Allah di dalam Al-Quran. Kita banyak beristighfar di sepertiga malam. Banyak Bapak Ibu tidak sholat tahajud atau tidak sholat mungkin sholat hajat, ya sudah langsung karena sudah sholat tarawih ya, langsung saja berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah itu pahalanya luar biasa. Kita membaca Al-Quran itu satu huruf pahalanya 10 kebajikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kalau tidak keliru ada 17 huruf. Tidak hanya 17 huruf itu, tapi dikalikan 10. 17 kali 10 170. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu membaca Alif Lam Mim, itu 3 huruf ya, 3 huruf. Kita tidak hanya membaca 3 huruf, tapi ganjarannya dikalikan 10, maka menjadi 30. Itu baru Alif Lam Mim, baru 3 huruf kali 10, 30, belum Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu sudah berapa huruf? Sudah berapa huruf dari deretan huruf-huruf di ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita manfaatkan sholat malam, sholat tahajud, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian juga tadi membaca Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, yang kagungan HP nih, yang kagungan HP-nya tidak disetel alarm, jangan sampai. Kalau bisa disetel alarm ya Bu, Bapak,
tabungan HP, eman-eman, baiknya di setel alarm. Alarm jam 3. Sudah di setting jam 3. Wah, nanti di dalam hati kita jangan-jangan nanti jam 3 kita kemudian alarmnya sampai mati, sampai tidak berbunyi, kita belum bangun. Maka alarmnya disetel lagi. Jam 3 di setel, kemudian di setel jam setengah 4. 3.30 di setel. Wah, ragu-ragu, masih ragu-ragu. Jangan-jangan nanti alarm berbunyi belum bangun juga. Akhirnya di setel 04.00. Jadi 3. Yang pertama di setel jam 3, yang kedua di setel jam setengah 4, kemudian yang ketiga di setel jam 4. Ternyata jam 3 bunyi alarmnya, tung teng tung teng tung teng tung teng, sampai lama, kemudian nggak bangun-bangun. Akhirnya bangun hanya mematikan mematikan alarm yang jam 3 dimatikan. Wah, nantilah masih enak tidur, masih enak tidur. Ini adalah godaan syaitan. Godaan syaitan. Jam 3 sudah ada alarm malah dimatikan. Jam setengah 4 alarmnya berbunyi lagi. Longeng itu. Bahkan tetangganya sampai berisik. Tetangganya sampai berisik karena alarm itu. Nah, alarmnya bunyi, kita bangun. Bangun bukan hanya mematikan itu. Jadi jangan hanya mematikan alarmnya, tapi bangun jam setengah 4 ambil air wudhu. Jangan sampai kemudian setengah 4 alarmnya dimatikan, wah masih ada setengah jam, tidur lagi. Jangan sampai tidur lagi. Jangan sampai tidur lagi. Jadi alarm jam 3 itu untuk mematikan jam setengah 4, jam setengah 4 dimatikan, baru jam 4 bangun. Jangan. Kalau bisa, ya sudah, alarm jam 3 itu bangun, langsung ambil air wudhu. Nah, itu bagian dari kebahagiaan kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi tadi kebahagiaan itu ada segitiga. Yang pertama ikhlas. Jadi kita bangun walaupun terpaksa tadi, terpaksa karena ada alarm, tapi insya Allah bangun kita karena sudah niat kepada Allah, maka niatnya dengan keikhlasan, ya, dengan ikhlas. Ada orang mengilustrasikan ikhlas itu dengan buah kelapa. Ya, Bapak Ibu, kita sering sekali menikmati buah kelapa. Biasanya kalau berbuka ini, so ada kolaknya, mboten? Ada kolaknya, Ustaz? Ya, kalau tidak ada kolaknya, biasanya juga ada minuman yang itu berasal juga dari, mungkin dari santan kelapa. Ada wedang kolak, ada makanan kolak, ada mungkin wedang bajigur, itu dari minuman santan kelapa. Nah, ketika orang ikhlas, digambarkan bahwa orang itu seperti pohon kelapa tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika memetik pohon kelapa itu dengan susah payah. Naik ke pohon kelapa itu karena tinggi juga harus kehati-hatian. Jadi naik pohon kelapa itu harus hati-hati. Kalau umpamanya tidak naik, ya pakai sengget gitu ya.
mungkin pakai pisau, kemudian disengket itu juga harus hati-hati. Karena khawatir ketika nyengget itu malah ketiban kelapanya. Ketiban kelapanya bahaya. Jadi ketika kita memetik buah kelapa itu dengan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh. Naik, kemudian kita putar buah kelapa itu, putarnya juga dengan keras, tidak dengan pelan-pelan, tidak dengan nanti alon-alon gitu ya, tidak. Ya, kalau alon-alon kapan putusnya? Ya, putusnya ini kelapa ini. Tentu dengan tenaga yang keras, kemudian diputar, akhirnya kemudian ditarik, dan kadang kita tidak juga hati-hati, langsung kelapanya itu langsung dijatuhkan ke tanah, gedebuk gitu ya, sampai ke tanah, dan kita rasanya sudah puas bahwa pohon kelapa, buah kelapa itu sudah jatuh. Kita tidak dengan pelan-pelan, kita tidak dengan mungkin ya lembut. Beda dengan orang memetik buah pepaya. Kalau kita memetik buah pepaya perlakuannya seperti buah kelapa, maka ambiar pepayanya itu. Pepayanya ambiar. Kalau kita memetik buah pepaya kok dengan kasar lalu dijatuhkan, maka akan sia-sia buah pepaya itu. Jadi buah pepaya ya kita petik dengan pelan-pelan, kita turunkan, bahkan kita tidak jatuhkan. Kita pelan-pelan, kalau ada orang di bawah ya langsung disampaikan, diberikan kepada orang yang di bawah. Yang jelas jangan sampai jatuh ke tanah menjadi pecah. Ya, kalau buah kelapa jelas dijatuhkan. Perlakuan yang berbeda. Ketika kita kemudian menyisir, mengiris buah pepaya, kita juga dengan pelan-pelan, ya, dengan pelan-pelan, kulitnya dikupas, itu dengan pelan-pelan. Nah, setelah dikupas, akhirnya kita buka pepaya ini, kita hidangkan pepaya ini di atas meja, Ketika sebelum diiris saja, sebelum dikupas saja, itu buah pepaya itu tidak kita taruh di bawah meja, tetap kita taruh di atas meja. Itu perlakuan hati-hati terhadap buah pepaya. Kemudian dinikmati bersama-sama keluarga, itu namanya buah pepaya merah yang dinikmati bersama. Bagaimana dengan buah kelapa? Buah kelapa, mohon maaf, setelah dijatuhkan tadi, itu sampai ditendang itu. Menuju rumah itu ditendang itu. Kalau enggak dilempar sana supaya cepat sampai rumah. Dilempar atau ditendang buah kelapa itu, dibawa dengan segera gitu. Kemudian sampai rumah dilempar saja, tidak ditaruh di atas meja, tapi ditaruh di bawah meja, ditaruh di tanah, ditaruh mungkin di ubin, tidak ditaruh di atas meja. Kemudian bapaknya mengambil parang, mengambil pisau untuk kemudian membuka kelapa ini dengan sangat kasarnya. Ini dibacok gitu ya, bacok, taklok. Akhirnya terbukalah buah kelapa itu. Kalau yang muda itu bisa menjadi es buah. Kalau yang tua kemudian diparut. Nah, diparut ya Bu ya. Ibu biasa marut kan Ibu? Biasa marut, sehingga kemudian setelah diparut sudah
menjadi ini ampas ya, kemudian diperes, akhirnya airnya itu menjadi santan. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa menikmati, kemudian kolak, bisa menikmati tadi minuman bajigur. Apalagi Bu kalau minuman dari buah kelapa apalagi? Itu ya, yang ya pokoknya dari roti itu juga ya, dari roti itu juga dicampur santan kan? Ya itu juga minuman. Ya. Kemudian kalau dibuat makanan, dibuat ini untuk gulai. Terus apa lagi Bu? Opor, lodeh, apa lagi? Banyak ya dari santan kelapa. Kelapanya ini sudah pasrah. Kelapanya sudah pasrah. Ketika menjadi sayur lodeh, itu namanya sayur lodeh, bukan sayur lodeh kelapa. Ya kan? Bukan sayur lodeh kelapa. Nama sudah jadi apa tadi? Gulai. Namanya gulai, bukan gulai kelapa. Sudah nggak ada kelapanya. Apalagi tadi Bu, rendang juga pakai kelapa ya? Rendang itu juga tidak rendang kelapa, tapi yang disebut malah rendang daging. Rendang daging. Kelapanya nggak disebut lagi Bu. Santannya tadi nggak disebut, padahal sudah payah-payah tadi. Dijatuhkan, ditendang-tendang, bahkan kemudian dipukul-pukul, sampai kemudian dikupas, dicukil-cukil gitu, diparut sampai menjadi makanan. Kelapanya tidak disebut. Rendang kelapa nggak ada rendang kelapa, lodeh kelapa nggak ada lodeh kelapa, padahal itu adalah dari kelapa, dari santan. Nah, itulah gambaran ketika kita menjadi seorang yang ikhlas. Ya, Bapak Ibu mungkin sangat rajin di masjid ini. Pak Takmir itu kan rajin. Pak Ketua Takmir itu rajin. Bahkan pagi-pagi sudah menyiapkan kemudian program-programnya. Tapi ya kena cemooh juga. Kena cacian juga. Kadang diunek-unek. Pak Takmir itu gimana toh? Pak Takmir itu enggak peduli, padahal Pak Takmir itu peduli. Pak Takmir itu enggak dekat, padahal Pak Takmir demikian dekat. Pak Takmir kok tidak memberikan sesuatu kepada jamaahnya, padahal banyak yang diberikan. Biasa ketika seseorang ikhlas, Pak Haji membantu orang miskin. Bahkan mohon maaf, orang miskinnya ini tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ya, mengucapkan terima kasih, Pak Haji ini tetap ikhlas. Apalagi keikhlasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu bayangkan keikhlasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuapi seorang buta. Coba Bapak Ibu membayangkan orang buta, bukan saudaranya, bukan apa-apanya, tapi ketika Rasulullah pagi-pagi itu senantiasa kemudian menyuapi si buta tersebut, orang buta itu. Bahkan mohon maaf, orang buta ini sampai membenci orang yang menyuapi, sampai bilang jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Ya karena dia
itu mendapatkan mungkin laporan dari orang lain ataupun mungkin orang lain istilahnya senantiasa menghina Rasulullah, sehingga sampai di telinga orang buta itu, orang butanya ikut-ikut menghina, padahal tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi orang buta ini ikut mencaci Rasulullah, padahal Rasulullah itu tiap pagi menyuapi si orang buta ini dengan sabar. Bapak Ibu pernah merasakan ya tentu ketika menyuapi, mohon maaf, sesepuh kita, Bapak Ibu kita yang sepuh, itu kan menyuapi dengan pelan-pelan supaya makanannya masuk. Itu saja masih bisa melihat, orang tua kita masih bisa melihat, sehingga kita dengan pelan-pelan. Nah, ini Rasulullah menyuapi orang yang buta, tentu dengan kasih sayang, tidak dengan kasar. Tiap pagi itu menyuapi itu. Nah, suatu ketika ternyata yang biasanya menyuapi itu tidak datang. Yang biasanya pelan-pelan memasukkan ke dalam mulut si buta ini, ternyata tidak ada yang datang. Karena sudah dititeni jam sekian, itu biasanya ada yang datang menyuapi. Kok ini sampai agak siang tidak datang. Ternyata kemudian ada seretan kaki yang mendekat. Si buta ini berprasangka, jangan-jangan ya yang biasa tadi terlambat, yang biasa menyuapi saya terlambat. Ternyata disuapi ini berbeda, menyuapinya tidak dengan halus, tidak dengan perasaan biasanya pelan-pelan, ya perasaan lembut itu. Ini berbeda, ini agak kasar. Kok ini berbeda ini? Ini siapa ini? Kaget si buta ini, kaget ketika orang yang tidak biasanya menyuapi ini kok ada orang yang kemudian menyuapi. Kemudian bertanya, biasanya yang menyuapi saya bukan seperti ini, tidak kasar seperti ini. Itu. Jadi, masya Allah ya, Rasulullah itu kan sangat kasih sayang ya, demikian dekat ya, demikian dekat kepada siapapun. Dengan umat Islam juga dekat. Dengan umat ini yang tadi ternyata itu bukan umat Islam, ternyata orang Yahudi yang senantiasa disuapi itu adalah seorang Yahudi, itu juga ternyata Rasulullah tetap pada kasih sayangnya. Nah, ketika ditanya ini sang buta ini bertanya siapa yang menyuapi, saya adalah Abu Bakar yang biasanya menyuapi itu setiap pagi, adalah yang biasa kamu olok-olok dicaci maki. Masya Allah, Rasulullah itu biasa menyuapi itu dengan pelan-pelan. Dan ini ditanya oleh si buta ini bahwa yang menyuapi itu adalah Rasulullah. Betapa kagetnya. Ya Allah, ternyata yang menyuapi pagi-pagi itu, setiap pagi itu ternyata yang saya biasa caci maki, yang biasa saya sebarkan kejelekan-kejelekannya, yang biasa saya maki-maki. Dan ternyata itu adalah Rasulullah, ternyata adalah Muhammad Sallallahu. Iya, jadi
Rasulullah luar biasa ya. Rasulullah itu sangat luar biasa. Jadi inilah tadi yang namanya ikhlas. Ikhlas, Rasulullah dimaki-maki, Rasulullah dihina, bahkan Rasulullah pernah mohon maaf ketika jalan itu ketika mau ke masjid ya, Rasulullah jalan ke masjid itu biasa. Rasulullah itu dilempari kotoran itu hal yang biasa. Dulu ya, memang perjuangannya luar biasa, dilempari kotoran, Rasulullah tetap saja menghormati, tidak membalas. Kadang kan kita mohon maaf ya, kalau kita mungkin ke masjid ada yang kemudian kita lewat, ada orang yang iri kepada kita, kemudian kita dilempari ataupun mungkin dicelakai, kita biasanya kalau tidak punya sifat yang tulus ikhlas, kita membalas itu kalau seperti itu. Tapi Rasulullah tetap saja bersikap halus, bersikap lembut. Bahkan suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah ketika kemudian hadir di masjid kok tidak ada yang menghalangi lagi, tidak ada yang melempar kotoran lagi. Rasulullah bertanya, mana orang yang biasanya ini melempar kotoran, ya melempar kotoran mana? Masya Allah, kok tidak ada. Ternyata yang melempar kotoran itu sakit, ya, dalam keadaan gerah sakit ya, gerah. Nah, Rasulullah justru orang yang pertama, coba, Masya Allah, orang yang pertama menjenguk orang yang biasanya menyakiti dirinya. Itu kan sebuah sikap yang luar biasa ya. Disakiti, diolok-olok, kemudian bahkan tadi dilempari kotoran dengan ini kan sudah penghinaan secara fisik ya, sudah penghinaan secara fisik. Itu Rasulullah tetap saja dengan kebesaran hatinya kemudian menjenguk orang yang biasanya malah memusuhi dirinya. Kemudian Rasulullah datang menjenguk, bahkan kemudian mendoakannya. Dan itulah sifat lembut Rasulullah, sehingga kemudian Bapak Ibu akhirnya orang itu pun karena kebaikan Rasulullah, orang itu pun akhirnya bersyahadat masuk Islam. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa segitiga kebahagiaan ini itu adalah dengan yang pertama dengan keikhlasan. Ya, Bapak Ibu mungkin banyak rintangan-rintangan di dalam kehidupan sehari-hari. Rintangan yang dihadapi mungkin ada orang yang iri, ada orang yang dengki, ada orang yang mengejek, ada orang yang mencemooh. Tapi kalau Bapak Ibu tetap berjalan dalam rel kebaikan, insya Allah Bapak Ibu senantiasa ikhlas menerimanya. Ya, kadang kan kita mangkel juga kan, mohon maaf kalau sekarang ini ketika kita dicemooh, ketika kita dibalas, kalau kita tidak langsung mau membalas, itu dengan bahasa tulisan menulis di WA, menulis di media sosial, curhat di media sosial. Biasanya seperti itu, kita curhat, kita diapa-apakan itu kemudian curhat di media sosial. Ya, kadang kalau curhatnya itu kemudian membuat seseorang itu marah, akan menjadi marah juga orang lain. Nah, sebaiknya ya sudahlah, jangan sampai membuat marah orang lain. Kita senantiasa insya Allah mengembangkan sifat ikhlas
ini di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan harus dilandasi dengan keikhlasan tadi ya. Insya Allah dengan keikhlasan berpuasa, Bapak Ibu menahan lapar, itu juga dengan ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, atau Ustadz Adi Hidayat itu mengartikannya siapapun yang berpuasa dengan wahtisaban itu ya senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, monggo keikhlasan kita itu harus senantiasa ditanamkan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua dari segitiga itu adalah syukur. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah, apapun nikmat, apapun yang diberikan Allah, kita senantiasa qanaah, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang sedikit juga disyukuri, banyak juga disyukuri. Ya syukurnya dengan apa? Dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sering mengeluh, jangan sampai ya. Hujan mengeluh, panas mengeluh, kemudian pas mungkin dagangannya nggak laris mengeluh, pas banyak masalah mengeluh. Jangan, senantiasa harus bersyukur ya, bersyukur dan sabar. Jadi syukur dan sabar, jangan banyak mengeluh. Walaupun yang namanya manusia itu tempatnya mengeluh. Jadi innal insana khuliqa halu'a. Jadi senantiasa berkeluh kesah. Manusia itu memang tempatnya berkeluh kesah. Tapi kalau seorang muslim, seorang yang beriman, insya Allah tidak mengeluh. Diberikan Allah banyak nikmat, bersyukur. Ketika juga ada cobaan-cobaan, itu senantiasa sabar, senantiasa bersabar. Jadi tidak mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit aduh, sedikit-sedikit wala gimana gitu ya. Jadi jangan banyak mengeluh, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dan ketika mungkin ada kekurangan-kekurangan dari apa yang diberikan Allah ataupun yang kita nikmati, ada kekurangan-kekurangan, itu juga kita senantiasa bersabar. Nah inilah bagian penting bagi kehidupan kita. Makanya kemudian kebahagiaan itu segitiganya adalah ikhlas, kemudian syukur dan sabar ya, ikhlas, syukur dan sabar. Insya Allah dengan keikhlasan tersebut, dengan kesyukuran dan kesabaran, bapak-bapak, ibu-ibu akan malah bertambah terus nikmatnya, bertambah terus kebahagiaannya. Ya sekali-kali sedih nggak apa-apa, yang namanya manusia ya kadang ada sedihnya, diterima dengan kesabaran ya. Kalau ada syukur, kalau ada kelebihan diterima dengan kesyukuran, tidak boleh sombong, tidak boleh kemudian ingkar kepada Allah. Nah inilah hal yang sangat penting bagi kita semuanya lakukan apabila kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, insya Allah kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kesyukuran itu insya Allah maka la in syakartum, janji Allah, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ya, la in syakartum, siapa saja yang bersyukur maka pasti Allah akan tambah ya.
tidak akan dikurangi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu bersyukur, pokoknya seperti ini ya, bersyukur dengan takjil, dengan memberi takjil, itu insya Allah tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi. Bapak Ibu memberikan 100.000, 200.000, 1 juta, 1,5 juta untuk takjil, Allah tidak akan mengurangi nikmat yang Ibu berikan. Tidak akan mengurangi, justru akan bertambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kamu nafkahkan ini, nafkahkan untuk unjuan, nafkahkan untuk hidangan, untuk berbuka, untuk sedekah, untuk infak, itu fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Ya. Itu yakinlah Bapak Ibu, yakin Allah akan mengganti apa yang Bapak Ibu berikan. Jadi jangan hitung-hitungan dunia ya. Hitung-hitungan dunia, punya uang 500.000 untuk takjil 300.000, maka akan berkurang menjadi 200.000. Jangan hitung dunia, itu matematika dunia. Matematika akhirat 200 ya dikalikan 7 ya, dan 7 dikalikan 100. Itu matematika akhirat. Barang siapa yang kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan dikalikan itu menjadi 7 bulir, 7 butir, dan tiap butir itu akan dikalikan 100. Jadi Bapak Ibu, infak 1.000 itu dikali 7 menjadi 7.000, maka tidak hanya 7.000 tapi dikalikan 100, maka menjadi 700.000. Itu surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Itu adalah matematika akhirat. Kalau matematika dunia, infak 1.000 dari uang 10.000 maka tinggal 9.000. Tapi kalau matematika akhirat, dari 9.000 ini ditambah yang 1.000 tadi, 1.000 yang diinfakkan tadi, 1.000 dikalikan 7 menjadi 7.000, dikalikan 100 lagi menjadi 700.000. Jadi 700.000 ditambah 9.000 ya, bukan 10.000. 10.000 hilang 1.000, bukan 9.000, tapi ditambah yang 1.000-nya itu diganti 700.000, maka masih ada sisa 9.000. Itu adalah matematika akhirat. Itu baru 1.000 loh. Kalau 10.000, 10.000 maka dikalikan 7, kemudian dikalikan lagi 100. 10.000 kali 7 berapa Bu? 70.000. 10.000 kali 7 70.000. Kemudian kali 100 7 juta ya 7 juta. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah wa astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat doma'u waftalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah.